Halo, saya Adita Setia Dharma dengan nomor mahasiswa 18 12 82 5021. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Amir Hamzah karena saya tidak bisa mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang Bapak berikan. Karena permasalahan seperti kita ketahui, pandemi saat ini membuat saya sedikit parno untuk keluar melakukan wawancara kepada orang lain. Walaupun sekarang sudah new normal, tapi tetap saja hal itu membuat saya riskan. Nah, sebagai gantinya, saya ingin mempresentasikan tentang seni dan masyarakat yang saya temukan di internet. Nah, saya tertarik untuk mengangkat soal spanduk pecel lele. Karena seperti kita ketahui, spanduk pecel lele mempunyai warna yang sama dan bentuk yang sama pula. Nah, ada beberapa sumber yang saya temui seperti CNN Indonesia. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menunjukkan seperti apa spanduk yang telah saya temukan di internet. Nah, bagi yang belum tahu spanduk pecel lele, walaupun tidak mungkin sih ada orang yang belum tahu bagaimana bentuk dan warna spanduk pecel lele. Ini ada beberapa yang saya temukan. Bisa dilihat spanduknya mempunyai warna yang dominan menggunakan warna cerah, yaitu seperti warna merah, oranye, hijau muda, dan juga ada warna hitam pula pada spanduk ini. Penggunaan tekniknya pun sama, yaitu menggunakan teknik gradasi. Cenderung terkesan norak pada spanduk ini karena menggunakan warna-warna yang terlalu ngejreng. Tidak pernah terpikirkan dalam benak bahwa di balik spanduk pecel lele dan ayam bertuliskan khas Lamongan yang tersebar di berbagai jalan, itu ternyata punya cerita tersendiri. Spanduk yang rata-rata berwarna gejreng dan norak, faktanya berfungsi bukan sebagai penanda dagangan, tapi juga sebagai karya seni. Bentuk komunikasi nonverbal hingga identitas sosial dan budaya si pemiliknya. Spanduk pecel lele yang khas Lamongan itu pun memiliki kisah lebih dari 3 dekade mengalami evolusi seni, namun masih bertahan dengan identitas kedaerahan yang kental. Spanduk ngejreng itu juga menyerukan kebanggaan akan asal-usul, menarik sesama latar belakang serta faktor datangnya uang. Itu yang dikatakan oleh CNN Indonesia. Jadi, spanduk pecel lele itu tidak asal dikerjakan. Kita bisa melihat kesamaan bentuk, warna, dan goresan pada spanduk itu mungkin punya sejarah tersendiri dan mempunyai seseorang yang terlibat dalam membuat spanduk itu. Nah, di sini saya menemukan seseorang yang bekerja sudah cukup lama membuat spanduk pecel lele, khususnya khas Lamongan, yaitu bernama Hartono. Hartono sendiri merupakan seorang pria lahir dan besar di Lamongan yang kemudian merantau ke Bekasi. Beliau dulu sempat menjadi pedagang pecel lele yang kemudian gulung tikar akibat saat itu dia berdagang di dekat sebuah pabrik. Ketika pabrik itu tutup, beliau juga ikut gulung tikar. Nah, setelah itu
beliau memilih profesi untuk melukis spanduk Pecel Lele Lamongan. Nah, ini tetap masih di CNN Indonesia. Hartono berkata dulu di Lamongan belum ada pecel lele, yang ada soto ayam dan soto Lamongan. Selain teknologi belum canggih, penjual enggak tahu bikin spanduk di mana. Akhirnya para pedagang lukis sendiri. Nah, awalnya para pedagang itu sempat melukis sendiri spanduk setiap dagangan yang mereka jajakan. Setelah itu mulai ada terbesit orang-orang di sana untuk membuat melukis spanduk itu sebagai profesi. Ini seperti kita kembali lagi ke CNN Indonesia. Hartono dengan sapaan Har menjelaskan menu pecel lele dan pecel ayam baru muncul di Lamongan akhir era 70-an. Dua menu itu jadi titik awal perkembangan spanduk pecel lele yang kini menyebar di berbagai tepi jalan. Namun, kala itu bentuk ayam dan lele yang khas belum seikonis saat ini. Bahkan Har menyebut gambar menu tersebut tak mirip sama sekali dengan hewan aslinya. Lalu para pedagang Lamongan tak patah arang, meski terbendung keterbatasan, mereka terus membuat spanduk lukis untuk mencapai gambar binatang yang dinilai sempurna. Nah, menurut Har sendiri, perkembangan pesat pembuatan spanduk lukis pecel terjadi di era 1980-an. Dulu spanduk itu disebut dengan letter. Tidak tahu dari siapa kata itu dicetus, tapi tetap sesuai dengan arti, yaitu diartikan sebagai tulisan, mirip dengan makna dalam bahasa Inggris. Hartono sendiri sebagai seorang pelukis spanduk pecel lele mulai melukis sejak tahun 2008 mengatakan dia mendapatkan sekitar belasan sampai puluhan juta rupiah per bulan dari melukis spanduk pecel lele tersebut. Ada yang berkata spanduk itu bukan khas Lamongan. Tapi kenapa dikatakan sebagai khas? Karena mayoritas pedagang pecel lele merupakan orang-orang Lamongan. Kehadiran spanduk pecel lele menunjukkan kecerdasan masyarakat kita. Kita bisa melihat dari spanduk tersebut mereka belajar menggambar atau melukis secara otodidak. Itu menunjukkan bahwa orang-orang kita merupakan orang-orang yang cerdas. Di balik lezatnya pecel ayam atau lele, Lamongan yang disantap di malam hari, keunikan spanduk pecel ini dalam fokus makna ngejreng spanduk pecel lele Lamongan, mengisahkan dari sudut pandang para pengrajin dan dari berbagai sisi. Keunikan spanduk pecel lele Lamongan ini sejatinya adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasa seni dan budaya yang tinggi dan melekat dalam kehidupan sehari-hari dengan sederhana namun penuh makna, seperti kenangan lezatnya pecel lele dan ayam dari Lamongan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai seni dan masyarakat dengan sudut pandang spanduk pecel lele. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Pak Amir, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, terima kasih.